السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه. أما بعد. Para habaib, para ulama yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya taati, khususnya keluarga besar Al-Imamain Al-Karimain Khalifatai Aslafihim Al-Kiram Al-Habib Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih wal-Habib Al-Imam Al-Muhaddid Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih radhiyallahu anhuma wa nafa'ana bihima fid darain amin. Ikhwani al-a'izza, Al-Habib Abdul Qadir wal-Habib Muhammad wal-Habib Abdul Rahman abna Al-Habib Abdullah bil Faqih dan seluruh keluarga Al-Habib Abdullah bil Faqih yang saya hormati pula, mantu-mantu beliau Al-Habib Saleh guru kami, Al-Habib Ahmad Al-Idrus yang kami hormati pula, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, tidak lupa pejabat pemerintah baik yang sipil, Polri atau TNI yang kami hormati. Satu riwayat hadis Rasulullah bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Abu Hurairah dan juga Ibnu Hajar meriwayatkan daripada Anas dan Abdullah bin Umar. Hadis ini disebutkan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin. Rasulullah bersabda, "Sittatun yadkhuluna an-nar qabla al-hisab bi sittah." Nasallallahu al-afiyah. Ada 6 golongan manusia masuk neraka sebelum dihisab karena sebab 6 perbuatan. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. 6 golongan ini, 6 komponen manusia, dan ini hendaklah dicermati benar-benar supaya selamat, dan itu adalah penyebab utama daripada 6 golongan ini masuk ke neraka Allah. Para sahabat bertanya, "Manhum ya Rasulullah?" Siapa mereka ya Rasul? Maka Nabi menjawab, "Al-umara'u bil jawri." Pertama yaitu pejabat karena sebab kezalimannya. Siapapun yang menjadi pejabat, hindari itu kezaliman. Karena sekalipun Anda menjadi orang yang mungkin terhormat di dunia ini, tetapi nanti Anda harus memasuki neraka Allah untuk disiksa oleh Allah. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, "Ana zalim in lam antaqim 'ala zalim." Aku bisa menjadi orang yang, aku menjadi Tuhan yang zalim dong kalau memang tidak menyiksa orang yang menzalimi hambaku. Allah Maha Adil, Saudara. Kalau orang yang zalim, yang menganiaya, yang menekan, yang menyakiti hamba-hamba Allah di atas bumi ini dibiarkan di akhirat dalam keadaan senang, maka itu adalah tidaklah bentuk satu keadilan, Saudara. Allah akan membuktikan siapapun yang zalim di atas bumi ini akan merasakan azab neraka Allah nantinya. Nabi pernah menjadi satu gambaran bagaimana menjijikkan sekali orang yang zalim itu. Nabi menggambarkan begini, Saudara. "Lau kana dzulmu hajaran mulgan fil jannah la kharabatil jannah bisababi." Kalau seandainya kezaliman itu adalah batu dimasukkan ke surga sekalipun, hancur itu surga semuanya karena sebab dia. Karena itu hindarilah Anda diberi jabatan adalah bukan untuk bersikap zalim. Kalaupun Anda belum disiksa oleh Allah di dunia, maka siksa Allah di akhirat akan menanti Anda. Wa mallahu bighafilin amma ya'malud zalimun. Tidaklah Allah melupakan perbuatan orang-orang yang zalim. Yang kedua, wal arab bil asabiyah.
kaum Arab karena sebab kefanatikan golongannya. Orang Arab ini paling fanatik. Orang Arab ini paling fanatik, saudara. Karena itu terjadinya banyak peperangan di Timur Tengah. Gampang disulut untuk perang. Gosip aja dihembuskan, udah siap perang mereka. Dahulu, sebelum datang Nabi Muhammad, mereka tadi itu adalah yang terhormat, adalah yang paling banyak membunuh. Mereka saling membunuh, mereka saling bermusuhan. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Allah mengingatkan, coba ingat bagaimana Allah memberikan nikmat kepada kamu. Dahulu kamu menjadi orang saling bermusuhan, saling membunuh, saling berperang. Datang Nabi Muhammad jadikan saudara, satu saudara. Itu kenikmatan, saudara. Hidup damai itu kenikmatan yang membuat manusia saling jahat dan saling membunuh adalah karena fanatik golongan. Karena itu kebanyakan kelompok manusia tadi itu masuk neraka karena kefanatikan golongan. Jangan ada karena kearab-araban atau karena kejawa-jawaan atau ke madura-maduraan atau ke cina-cinaan. Yang penting Anda orang Islam adalah Anda bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Karena itu nggak ada Islam Nusantara. Jangan dong. Islam itu bukan Nusantara, internasional. Kita disatukan karena iman, karena Islam, bukan karena golongan. Di Arab bukan agamanya orang Arab atau Islam. Di Indonesia bukan agamanya orang Indonesia, tapi agama Allah. Kita disatukan karena Islam kita dan iman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena negeri kita, bukan karena kaum kita, kesukuan kita, tapi karena iman kita dan karena Islam kita. Alhamdulillah. Ini yang kedua. Dan jangan sekali-kali Anda karena merasa Arab kemudian Anda meremehkan selain Arab. Lah. Jangan itu terjadi. La fadla li Arabi ala ajami wala li abyad ala aswad. Enggak ada keunggulan karena kearaban kamu berarti lebih utama daripada yang bukan Arab. Enggak ada keunggulan karena warna kulit kamu yang putih berarti lebih utama daripada yang hitam. Keunggulan kamu adalah karena takwanya kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, waddahagi bitak tokoh al-gawi ala tasarruf. Tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, baik misal ketua DPR atau DPR, atau kepala suku, atau panglima, atau komandan. Kelompok ini yang banyak masuk neraka karena sebab kesombongannya, keangkuhannya. Jangan sampai menjadi Anda tokoh yang angkuh, tokoh yang sombong, tawadhu'lah, maka Anda diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Da'il kibra, innal kibra lillahi wahdah, wa qad lu'ina asyaitanu lamma takabbara. Tinggalkan itu sifat sombong. Sombong itu hanya milik Allah semata. Setan itu yang ahli ibadah, yang dulu tinggal di langit, yang dulu kumpulannya para malaikat, menjadi makhluk yang paling hina, menjadi makhluk yang dilaknat oleh Allah ketika dia mempunyai sifat sombong. Jangan, saudara. Waman anta ya miskin, waman anta ya miskin hatta tunazi al-malika rida al-kibriyai wa tafkhara. Siapa kamu? Tidakkah kamu melihat diri kamu itu adalah orang yang hina sebenarnya? Kok berani-beraninya kamu bisa bersifat seperti sifat Tuhan, menjadi orang yang sombong? Tanyakan tuh kepada mereka semuanya yang sombong-sombong. Satu saat kalau kamu kena stroke mau sombong apa kamu? Satu saat kalau kamu kena kanker mau sombong apa kamu? Satu saat kalau kena kamu tumor otak mau sombong apa kamu? Hati-hati. Namrud begitu angkuhnya dan sombongnya, ternyata dia mati hanya karena nyamuk.
Kita pun bisa, saudara, kena demam berdarah mati juga bisa. Jangan sok hebat, bertawaduklah kepada Allah, maka kamu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wat-tujjar bil khiyanah. Golongan berikutnya itu pedagang, pembisnis. Kelompok ini yang banyak sebab masuk nerakanya karena pengkhianatan. Tidak jujur, berkhianat, hukum dibolak-balik. Gimana caranya riba halal? Pakai gol itu, gol ini. Kalau perlu gol yang paling mojok, saudara. Kenapa? Karena untuk supaya hawa nafsunya terpenuhi. Tidak boleh berfatwa kecuali dengan yang mu'tamad. Jangan mengajari manusia untuk tahawun fid din, tapi ajari manusia untuk tawarru' fid din. Harus berhati-hati dalam urusan agama nih. Risikonya keliru, masuk neraka. Ketika menjadi pembisnis, tetapi dia jujur, dia amanat, maka ini derajatnya sangat tinggi. Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul aminul mu'min yuhsyaru ma'asyuhada yaumal qiyamah." Ternyata bisnismen itu bisa digolongkan dengan orang mati syahid nanti di hari kiamat. Nggak tunggu bawa senjata mati syahid, di pasar bisa kok. Anda menjadi pembisnismen bisa, asal kamu menjadi bisnismen muslim yang jujur, yang amanah. Nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama orang-orang mati syahid di hari kiamat, bersama Sayyidina Hamzah, bersama orang-orang yang hebat itu semuanya. Pernah Sayyidina Ibrahim bin Adham radhiyallahu anhu ditanya, suila Ibrahim bin Adham, "Anit tajiris saduq ahwa ahabbu ilaika amil mutafarrigh lil ibadah?" Ibrahim bin Adham pernah ditanya, mana yang lebih engkau senangi? Mana yang lebih engkau unggulkan? Pedagang yang jujur, yang buka toko, yang ada urusan tapi jujur, atau orang yang wirid aja, nggak dagang, apalagi ngandalkan amplop? Mana yang lebih kamu cinta, yang mana lebih kamu senangi? Maka beliau bersabda, "At-tajirus saduq ahab ilayya." Orang yang jujur, pedagang yang jujur lebih aku senangi. Kenapa? Li'annahu fi jihad. Karena orang yang berdagang jujur itu selalu berjihad. Melawan siapa? Ya'tihi syaitan min tariqil mikyal wal mizan wa min gibalil akhdi wal ata' fayujahidu. Dia selalu berjihad. Kenapa? Setan selalu menggoda dia. Kurangi timbangannya, kurangi takarannya. Ini caranya begini transaksi supaya bisa menipu, caranya begini untuk supaya bisa mengambil. Setan selalu mengajari itu. Tapi dia tolak, dia perangi itu semuanya. Nih, mujahid beneran nih. Ini orang yang berjihad. Ini orang yang hebat, saudara. Yang berikutnya yaitu golongan ahlur rustaq bil jahalah. Orang-orang awam karena kebodohannya. Orang-orang awam karena ketidakmengertiannya, nggak mau belajar, ikut-ikutan. Ini banyak yang masuk neraka karena itu, saudara. Hebat kalau pakai anting-anting, hebat kalau bertato, hebat kalau tidak puasa Ramadan, hebat kalau menjadi geng motor, hebat kalau menjadi preman, hebat kalau menjadi pang, hebat kalau tidur, kalau mabuk di tengah jalan, hebat. Ini karena kebodohan kan? Karena nggak mengerti akhlakul karimah kan? Ini yang banyak masuk neraka daripada orang awam. Karena itu orang awam yang harus rutin hadir pengajian, orang awam yang harus rutin sholat berjamaah, orang awam harus rutin mendengarkan nasihat. Kenapa? Itu yang hadir majelis seperti begini. Ini cara penyelamatan. Ini cara penyelamatan. Karena itu pemerintah harus mendukung majelis seperti begini. Harus didukung. Jangan nanti yang didukung hanya sepak bola. Masya Allah, dibiayai itu sepak bola miliar-miliar buat duit rakyat. Padahal puluhan ribu orang nggak sholat. Nggak sholat, hanya sekedar dihibur dengan sepak bola dengan miliar ruwet uangnya rakyat lagi. Ya, tanggung jawab ente yang saya izin tuh. Tanggung jawab yang mengeluarkan duit tuh. Kalau saya pribadi nggak halal duitnya. Kalau kamu buat untuk membuat rakyat Indonesia berakhlakul karimah, itu tujuan kita. Bukan pinter sepak bola nggak sholat. Bukan Anda mempunyai
kesebelasan yang hebat, tapi akhlaknya amburadul. Tuh lihat bagaimana pakaiannya, tuh lihat bagaimana perbuatannya, membuat macet ada di jalan. Atur dong, atur. Atur waktu yang sekiranya mereka tetap tidak maksiat kepada Allah. Meninggalkan sholat tuh, kata bagaimana hadis tadi itu. Bisa kafir terang-terangan. Menurut Imam Ahmad, Imam Sufyan Tsauri murtad walaupun itu dengan malas. Malas sholat, tinggalkan sholat itu bisa murtad menurut sebagian imam. Hati-hati, jangan dibuat main-main. Ini murtad masal nantinya nih. Jangan begitu. Buat acara yang bagus. Waktunya kapan? Buat habis sholat isya. Nggak apa-apa. Terus gimana malam hari? Nggak apa-apa, daripada sore nggak sholat asar, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Ini usulan aja. Kalau nggak mau, ya tanggung jawab nanti dari kiamat. Yang terakhir, kelompok masyarakat yang banyak masuk neraka yaitu ulama bil hasad. Para ulama karena sifat hasudnya, ulama saling menyerang di atas mimbar. Ulama saling mencaci di atas mimbar. Memukul sana, memukul sini. Sindir sana, sindir sini. Jangan demikian. Walaupun Anda ulama bisa masuk neraka kalau punya penyakit hasud. Al-hasud la yasud. Nggak mungkin sukses tuh orang yang hasud. Orang yang hasud akan jatuh. Jadilah ulama tadi itu penyujuk umat. Jadilah ulama tadi itu yang bisa menyatukan umat. Bukan buat fitnah sana, buat fitnah sini. Umara, kalau Anda menggandeng ulama, jadikanlah ulama penasehat Anda. Yang jika Anda melakukan kesalahan diingatkan, Pak, jangan nih dolim, nanti masuk neraka. Jangan Anda menggandeng ulama yang hanya untuk supaya Anda terpilih. Hanya sekedar untuk Anda tadi itu membuat tandingan ulama. Jangan dipecah nih ulama. Karena kekuatan umat nih di ulama. Maaf, sebelum ada Polri dan TNI, ulama yang ada di Indonesia nih yang memperjuangkan negara kita ini. Karena itu gandeng mereka. Mereka adalah pemimpin umat nih di negeri ini. Kita sedih. Kenapa harus demikian ulama? Dan kenapa Anda begini? Kenapa enggak Anda bersatu, saling menghormati? Saya ingin membawakan satu kalam daripada Ka'ab. Disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin sebagai penutup daripada ceramah ini. Ka'ab berkata begini, saudara. Yakunu fi akhir zaman ulama, akan terjadi nanti di akhir zaman orang yang disebut ulama sifatnya bagaimana? Yuzahidunan nasa fid dunya wala yazhadun. Ajarannya nyuruh orang zuhud di dunia, tapi dirinya enggak zuhud, justru dirinya tadi itu adalah programnya duniawi. Ulama dulu itu, Masya Allah, tuh lihat Habib Abdul Qadir Bilfaqih, seada-adanya dalam dakwahnya tadi sukses, saudara. Sekarang Masya Allah yang dipikir proposal, ngajarnya enggak. Ulama di akhir zaman, kata Ka'ab, mereka ngajarkan zuhud kepada manusia, tapi dirinya enggak zuhud. Dirinya terkuasai dengan duniawi. Wa yukhawwifunan nasa wa la yakhafun. Ngajari orang untuk takut, waro. Tapi dirinya berani. Berani, saudara. Kadang-kadang, Masya Allah, muridnya sendiri ditiduri. Jangan kita pejam mata. Terjadi, saudara, terjadi. Ini ulama seperti lilin. Ma huwa illa dubalatun wugidat linnasi wa hiya tahtarigu. Ini sama dengan sumbu. Kalau dihidupkan menerangi orang sekitarnya, tapi dirinya harus terbakar, hangus. Jangan-jangan muridnya masuk surga, gurunya ada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ulama di akhir zaman ini yanhauna an ghasyanil bulah wa ya'tunahum. Orang diajari, jangan deket-deket ya sama pejabat, tapi dirinya i'tikaf. Hati-hati. Para pejabat, ada dua hal yang harus Anda ketahui. Kalau ada ulama yang dekat dengan Anda bukan untuk membimbing Anda, itu adalah maling. Idza ra'aita 'aliman yataghashsha al-umara fahuwa lis. Kalau kamu melihat ada orang alim yang dia tadi itu dekat dengan umara bukan untuk membimbing, itu adalah jangan-jangan bandit. Para ulama, kalau ada umara dekat dengan Anda bukan untuk tanya hukum, bukan untuk dibimbing, ketahuilah dia mau menipu kamu, mau memperalat kamu. Hati-hati.
Artinya bagaimana? Jadilah umara yang soleh dan ulama yang soleh. Ketika bergabung, maka rakyat pasti akan senang, pasti akan bahagia. Benar? Itu yang kita harapkan. Ayolah jadi ulama yang solehin, antum jadi umara yang solehin, bergabung. Inilah salahul nas bi salahi umaraihim wa ulamaihim. Baiknya, makmurnya rakyat nih karena kemakmuran, karena kebaikan ulamanya dan umaranya, kebaikannya, bukan karena runtang-runtungnya. Kemudian bagaimana ulama akhir zaman? Wa yu'thiruna dunya 'alal akhirah. Ulama akhir zaman nih lebih mementingkan urusan dunia daripada urusan akhirat. Kadang-kadang ninggalkan sholat. Berani kadang-kadang joget juga. Kenapa? Karena dapat duit. Ini enggak, jangan tutup mata dong. Berikutnya, yakuluna bi alsinatihim wa yagrubuna al-aghniya dunal fuqara. Mereka dekat dengan orang-orang kaya aja, ninggalkan orang-orang fakir. Mitranya orang-orang kaya, punya pabrik sana pabrik sini, orang fakir udah selamanya nggak dilihat. Tapi orang dulu tidak. Nabi itu lihat bagaimana? Kalau udah yang undang orang fakir lebih dipentingkan daripada segala-galanya. Di Indonesia ini yang mayoritas kaya atau melarat sih? Banyak yang melarat kan? Yang jadi umara karena dipilih orang kaya atau melarat sih? Yang hadir pengajian orang kaya atau melarat sih? Karena itu cintai orang yang melarat. Karena Nabi cinta kepada mereka. Terakhir, wa yatagharuna 'al ilmi kama tataghayaru nisa 'ala rijal. Yaghdabu ahaduhum 'ala jarisihi idza jalasa ghairahu. Ulama akhir zaman nih punya kecemburuan seperti perempuan. Perempuan tuh kalau di madu punya istri dua, itu pasti kalau yang didatangi, kalau datang kepada istri yang pertama, yang kedua cemburu. Kalau datang kepada istri yang kedua, yang pertama cemburu. Ulama juga begitu. Kalau muridnya belajar dari sana, belajar dari sini, cemburu. Muridnya kadang-kadang wasati, awas kamu ke hadir pengajian sana ya. Ini suruh pakai benges, ustaz model begini nih. Suruh pakai kerudung. Kenapa? Kamu wataknya seperti perempuan yang lagi di madu. Marah kepada muridnya, marah kepada orang dekatnya kalau hadir ada di majlis yang lainnya. Madam ahlus sunnah wal jamaah, semenjak orang itu ahlus sunnah wal jamaah bukan mubtadi, nggak apa-apa, saling mendukung. Kalau ulama itu sifatnya begitu, saudara, ulaikal jabbaruna a'daur rahman. Mereka itu bukan ulama warasatul anbiya, tapi mereka adalah orang-orang yang biadab. Mereka adalah musuh Allah, kata Ka'ab. Mudah-mudahan kita selamat. Contoh adalah Al-Habib Abdul Qadir dan Habib Abdullah. Mudah-mudahan kita bisa meniru. Dan mudah-mudahan insya Allah tidak termasuk golongan yang masuk ke neraka sebelum dihisab. Mudah-mudahan jadi orang yang bahagia dunia sampai akhirat. Mohon maaf jika terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.